tiba-tiba di Kota Malang ini ada partai baru, Mas, tanpa proses verifikasi. Partai apa ya? Partai Pemkot. Ada bakal calon, gitu ya. Yang semua bakal calon. Kalau Mas Hasil kan Oke, selamat pagi teman-teman Suarakom semua. Kali ini kita membahas hiruk pikuknya Pilwali Kota Malang, dan kita sudah kehadiran tamu Mas Sam Hasi. Sam Hasi. Sama Kang Bambang ya, tapi tukang talang kan ya repot. Selamat pagi Mas Hasi. Pagi Mas Yogi. Selamat pagi Mas Selamat Bambang. pagi Mas Yogi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Teman-teman, gini ada sedikit mau tanya-tanya Mas Hasi ya. Kabari sehat Mas Hasi ya? Mas. Ya, sehat. Kudu sehat dong. Aku kan suwi jane misalnya mendengar nama, ya mendengar nama. Jadi aku sentuh media tapi mendengar nama. Iya. Jadi gini Mas Hasi, ada sedikit rasa ngeluh ning ati ya masalah independen di Pilwali 2024 ini tentang apa ya? Koyoke ndelok iku ceritanya kan rumit gitu. Iya, rumit. Saya pengen tahu sampai hari ini tahapannya sampai di mana Mas Hasi? Ya, yang pertama makasih Mas Yogi atas ini. Jadi calon perseorangan itu memang terdesain untuk rumit. Jadi wong sing bener-bener takat. Iya. Betul, dia nanti diopong nggak morok di apa rendem. Gak telas. Sudah ada di sana gitu. Jadi kita seperti posisi hari ini ya. Jadi di Indonesia kan tidak banyak, di Jawa Timur pun hanya 4 ya, termasuk kita ya. Nah ini semuanya hari ini itu di Jawa Timur 4-4-nya itu belum ada yang lolos, termasuk kita ya. Artinya bahwa tingkat kesulitannya podo tingkat kesulitannya. Nah ini hari ini kita tahapan untuk memasukkan perbaikan dukungan. Jadi perbaikan dukungan setelah kemarin verifikasi faktual. Nah, isi kurang yang masuk syarat. Kita sekarang memasukkan itu. Nah, nanti sepekan ini di Vermin, verifikasi administrasi. Nah, setelah Vermin baru kemudian nanti Verfak kembali. Ya, tapi iki wis kalau perbaikan mana ya wis pokoknya sampai tanggal berapa ini? Kalau posisi tanggalnya aku nggak jelas. Tetapi dari jadwal kayaknya 12 Agustus itu harus selesai. Selesai ya. Selesai dinyatakan. Pendaftarannya 25 sampai 27. Ya. Ya, ini yang saya juga pengen tahu Mas Hasi. Berapa data yang harus sama kumpulno? Syaratnya di Kota Malang ini berapa sih? Karena DPT-nya gak salah 652 ya. Jadi di bawah 1 juta itu DPT di bawah 1 juta aja ketentuan 7,5%. Jadi 48.882. Jadi 48.882 dengan sebaran harus 2/3 ya. Kecamatan. Harus 3 kecamatan, di Malang kan 5. Ya gitu. Terus sementara ini paling banyak KTP mana? Kita Kedung Gandang nomor 1. Nah, kemudian yang kedua, karena DPT paling besar di kono. Kedung Gandang. Kemudian yang kedua di Sukumas. Ya. Semoga ya Gandang Maria ya. Ini Mas Bambang, dengan fenomena kayak begini ini menurut Mas Bambang ya apa Mas? Oke Mas Yogi, demokrasi itu kan perlu kanalisasi ya. Maka ketika ada gagasan memberikan ruang bagi calon perseorangan, ini substansinya adalah kanalisasi demokrasi itu harus bisa memberikan hak kepada setiap warga negara untuk masuk di panggung demokrasi. Tetapi faktanya yang kita hadapi, garda terdepan
penyelenggara itu kan KPU ya. Iya. Nah, pertanyaan kita justru sekarang ini menohok kepada KPU. Kanalisasi demokrasi itu harus ada ruang kesetaraan dan keadilan. Yang terjadi seperti yang tadi Mas Hasi sampaikan misalkan, mengapa di Jawa Timur ini yang muncul calon perorangan cuma 4? Karena semua orang tahu persis bahwa kanalisasi demokrasi yang disediakan itu hanya sekedar basa-basi demokrasi. Nah, ketika ruang ini masih terus dipertahankan, maka selama itu pula lah kualitas demokrasi hanya semacam seperti yang kemarin tak sampaikan, hanya dagelan-dagelan politik saja gitu. Karena semua orang akhirnya hanya nun sewu bagi saya sembah sujud pada elit Jakarta. Padahal kan calon perorangan itu kan mengakomodir kedaulatan lokal kan. Nah, bagaimana mungkin kedaulatan lokal ketika dikebiri lalu mampu membangun wisdom lokal itu sendiri? Kan nggak mungkin. Karena semuanya harus ada patron di atas. Itu mungkin catatan saya di situ. Dengan fenomena yang terjadi saat ini, Mas Bambang, saya juga pengen tahu analisis sampean itu ya tentang yang dilakukan Mas Hasi di Kota Malang ini, menurut sampean ya apa? Oke, begini, kita lepaskan dulu dari segala asumsi ya, bahwa proses yang dilakukan Mas Hasi sampai bisa mengumpulkan ribuan teman itu yang akhirnya bersepakat mendukung Mas Hasi. Di kacamata partai politik ini ancaman. Andai benar valid 48 sekian ribu, matematika politik Mas Hasi menang. Matematika politik. Maka ini harus ada proses bagaimana agar ini tidak lolos. Menjadi konyol, Mas, ketika secara rigid sekali calon perorangan harus melewati tahapan-tahapan yang begitu tidak transparan. Nah, sementara partai politik ini hari ini jagongan saja nunggu Agustus ini 1 lembar rekom selesai. Ya. Ini kan berarti umpama pertandingan lari yang satunya ngos-ngosan, satunya masih jagongan, tetapi tiba-tiba sudah di finish. Ini problem bagi kita. Kompetisi demokrasi itu harus fair play. Nah, jadi catatan saya itu. Jadi memang gini Mas Bambang, saya melihat di gambarnya Mas Hasi kan asik ya. Pak Vespa ya. Bahasa gambar ya. Bahasa gambarnya asik, delok itu asik. Tapi nang kono yo ono sing gede-gede ngono ya. Sebetulnya secara kanal politik saya melihat di Mas Hasi ini lebih, kalau di maaf aja di dalam kami saat ini memang secara pilihan mesti ini Mas Hasi iso menang. Mungkin itu yang jadi ancaman ya. Ya, sekarang kan begini, pertanyaannya partai politik mendesain negara ini dalam ruang besar gagasan apa? Kalau partai politik ini ruang gagasannya benar-benar demokrasi itu segaris lurus terwujudnya keadilan sosial, misalkan, maka apresiasi dong ketika ada seseorang yang memang ingin membangun negeri ini dengan alah pikiran dia. Nah, sepanjang sampai hari ini itu yang tidak tulus mereka serahkan, maka wajib hukumnya saya misalkan, mengapa saya harus mendorong Mas Hasi? Bukan dalam rangka saya bicara Hasi, tetapi dalam rangka Kota Malang ini harus bisa menjadi pilot project bagaimana demokrasi kita semakin berkualitas. Maka semua elemen ini melihatnya jangan melihat orangnya, tetapi yang kita lihat adalah proses yang dilakukan Mas Hasi sampai hari ini. Ini justru yang paling kerja politik sampai hari ini. Itu yang saya lihat ya Mas Hasi. Kerja politik real ini gitu ya. Dia harus datang face to face, cross check macam-macam. Dia real. Sementara kawan-kawan yang sekarang ini masang banner-banner dari sampean niku mau. Itu kalau dari sisi bahasa gambar saja, Mas. Dari bahasa gambar saja, arogansinya kelihatan. Saudara Anton misalkan. Bagaimana mungkin dia punya moral ketika fotonya saja sudah bosone Malang Jika, Mas. Ini sore mungkin ono yai-yai gitu ya. Satu ya.
Yang kedua, saya harus belak-belakan, nggak apa-apa, warek Malang juga Setuju ya. Yang lebih konyol lagi dan tidak ada daya kritis bagi kawan-kawan di Malang adalah tiba-tiba di kota Malang ini ada partai baru, Mas, tanpa proses verifikasi. Partai apa ya? Partai Pemkot. Ada bakal calon, gitu ya. Yang semua bakal calon. Kalau Mas Hasyim kan jelas tidak boleh gambar partai karena memang calon independen. Yang lain ada gambarnya logo partai. Yang satu ini logonya Pemkot. Slogannya satu, jauhi narkoba, dekati saya. Ini language yang benar-benar harus kita kritisi gitu. Sepakat. Saya berani ngomong begini di ruang manapun. Sekali lagi, tolong teman-teman harus paham bahwa saya tidak dalam rangka membela. Tetapi saya lagi membela demokrasi kita harus semakin berkualitas. Saya mengundang Mas Bambang ini sebagai pengamat. Sebagai pengamat. Gak bela-bela. Kembali ke Mas Hasyim. Langkah selanjutnya Mas Hasyim dari saya berharap 100% sampai lolos ya. Supaya kalau dibilang Mas Bambang demokrasi supaya jalan ya. Tapi aku warna yang lebih. Ya, warna yang lebih. Karena menurut prediksi saya dari partai muncul 2 atau 3. Ono Mas Hasyim kan papan. Kan kartune rada ombo ngono, belanjane rada oke. Mas Hasyim, saya minta Mas Hasyim, langkah selanjutnya kalaupun ini harus lolos, sampean kalau setat sudah ya, sampean menang setat. Kan ngumpul KTP kan mesti ngomong ya. Iya, saya kira setat. Apa langkah selanjutnya di Kota Malang ini untuk ngegulkan langkah-langkah tipis-tipis saya Mas. Ojo dibuka Mas ya. Ojo dibuka, tapi tipis-tipis saya nih gini ya. Temui rakyat dulu Mas ya apa langkah selanjutnya. Jadi gini Mas. Jadi sebetulnya kita kan ya saya sepakat ini Mas Bambang. Kita itu membuat satu gagasan baru. Ya, keluar dari patron yang ada yang hari ini seperti itu. Nah, gagasan-gagasan baru itu sebetulnya bisa juga dilakukan lewat partai. Tetapi ada kanal-kanal yang tidak bisa di sana karena partai ini ya kalau partai itu misalkan punya kemandirian untuk menentukan dirinya secara lokal di Malang oke, tapi kan ini terkontrol sampai di Jakarta ya. Belum provinsi dan sebagainya sehingga ruang itu semakin menyempit. Saya tidak menafikan bahwa bisa, tetapi ruang itu menyempit, gitu ya. Nah, independen kita bisa bebas, ya lebih bebas lah. Nah, jadi gini Mas, hari ini kami menikmati proses pertarungan kami di independen. Ya, kami akan menjaga itu dari langkah ke langkah. Jadi dari sisi apapun kita lakukan untuk kita bisa menang. Bagi kita iki duduk demokrasi, iki perang iki. Iya. Nyadari Sandia. Nyadari ya. Ini perang, apalagi hasil survei kita tinggi. Iya, itu masih ngedeni Mas. Nah, ini perang. Nah, kita menyiapkan alat-alat perang itu. Ya, nah, di sisi lain mungkin kami menyiapkan, jadi kita berharap yang terbaik. Tapi kita menyiapkan yang terburuk ya sehingga ada exit strategi ketika plan A tidak berhasil, ada plan B-nya, ada plan C-nya dan sebagainya. Nah, ini yang ngurus tim manajemen. Saya mungkin dilaporkan dan sebagainya dan mereka sekarang bekerja secara simultan Mas. Bagaimana jadi posisinya gagasan besar ini bisa masuk. Jadi mengembalikan jadi ruh pilot project kok Malang. Jadi ruh pemerintahan, ruh bagaimana negara ini menempatkan sebagai services, public services dan sebagainya. Itu dimulai dari Malang. Programnya Mas Hasyim gue sapi. Cuma jalannya kok soro. Kayak perjalanannya kayak kenaro gitu. Terbiasa menurut jadi ini cerita Mas ya. Jadi arek-arek trail itu bikin event itu kembali ke jalan yang benar. Setahun sekali, jadi ngaspal. Jadi ngaspal kembali ke jalan yang benar. Jadi pernah satu hari kita itu muter di Jawa Barat. Dicegat wong kampung Mas. Jangan lewat sini. Ini jalan rusak parah, nggak bisa dilewati. Lewat sini jalan yang enak. Bu, kita itu nyari jalan yang susah.
Bukan nyari-nyari. Jadi ini loh Mas. Ono apa ya? Jadi inline jadi kebahagiaan itu, marme ati itu, ya kebahagiaan itu akan linear dengan cara mencapai. Semakin sulit, waduh itu semakin bahagia gitu. Contoh sampai di sini naksir cewek no Mas, pokoknya langsung gelem ya enggak ada. Pokoknya nolak sih gitu sampai gitar ngamen, wah itu begitu kena keren Mas. Ternyata kena bener ya. Iku sing di Malang itu jenenge boys gitu. Boys, ya. Bukan mempermainkan anggaran gawe iku tetapi di brandingnya boys ya kan boys yang gini ku menurut arek Malang seperti itu. Jadi apa itu Mas tadi posisinya. Hari ini ya mohon doa ya Mas. Oh iya, pasti doa selalu ya. Jadi gini harapan saya Mas Hasyim ya, memang jalur ini kan podcast harapan saya nggak satu kali ini aja, ya toh. Selanjutnya atau dalam minggu-minggu ini ono gempar ya. Karena memang gini Mas Hasyim, dari hasil survei itu sangat menakutkan bagi mereka. Paling enggak aku kan di media Mas ya. Oke lah, sing BCI. Rumah sana mereka itu karena saya orang media kenal Mbak Saman itu loh. Jadi BCI gini. Oh gampang ya bro. Ono Mas Bambang. Salah satu minggu kemarin petinggi partai datang ke sini Mas. Memang sifat dari memo itu harapan saya, aku sing jaring sing pasti Mas. Tapi lain dulu ruwetnya sampean itu, memang saya minta ke Mas kemarin telepon supaya aku iso ketemu sampean. Rumit banget perjalanannya sampean. Karena saya sudah ngecek ke KPU, ke Bawaslu, semua. Oh ya wabot. Mas ono enggak minat nang partai ya? Yang pertama ya Mas Jo. Itu I love pressure. Saya suka tekanan gitu. Tekanan ya. Jadi gini Mas, jadi sebetulnya gini Mas. Dua kanal itu, satu kanal perseorangan, yang kedua kanal partai. Ya, jadi dua-duanya bisa dilakukan. Sebetulnya gini, saya tidak pernah anti siapapun, termasuk di partai. Ya tidak. Jadi ya dua itu yang disediakan negara. Dan dua itu harusnya menjadi alat terbaik. Dua-duanya menjadi alat terbaik. Nah sampai hari ini ya. Memang kita berteman dengan partai dan masih misalnya winganane kayak misalnya begitu pendaftaran KPU kita selalu bahwa kita siap berkolaborasi dengan siapapun dengan syarat dan kondisi tertentu ya, asal itu tidak menyangkut sebuah prinsip yang kita pertahankan, kami siap bekerja sama. Jadi kerjasama kan win-win Mas. Taman kerjasama mbak aku tentu ada hal sampean yang harus Mas Hasyim ini sampean terima ya. Nah, ada hal dari saya juga yang mengharuskan Mas Yogi sampean harus terima ini. Nah, begitu Mas. Pak Bos, aku wes ngundang. Beliau siap. Tinggal Pak Bos ya. Kontak aku Pak Bos siap. Ono sisi ini Mas. Sing perlu kita kritisi ya. Calon independen menyiapkan persyaratan administrasi. Ya. Menjadi aneh bagi saya, administrasi calon independen itu diintervensi sampai KPU. Ya cross check itu kalau intervensi proses yang dia lakukan. Sementara ketika partai KPU mengintervensi enggak? Tanya kok si A yang diberi rekom kok tidak si B? Kenapa si A ini diberi rekom? Alasannya apa? Dia nggak melakukan intervensi sama sekali. Ya satu. Kemudian yang kedua, anggap saja HC ini lagi rekayasa. Risikonya di mana sih? Risikonya nggak dipilih, gitu kan? Lengkap pokoknya apa lek gak dipilih, ya gak dadi, gitu loh. Nah, maka pertanyaan saya kepada KPU kenapa kalian tidak juga membuka ini secara fair gitu? Biarkanlah independen dengan caranya, dengan prosesnya. Prosesnya ini jangan kamu intervensi hanya untuk kepentingan bahwa Hasyim, iki goro, iki gak ono iki wong wis mati kok lebokno aja. Lho lek syarat iku gak ketemu kan pemilih DE berkurang. Risikonya kan di dia, bukan di KPU toh. Nah, maka ini pertanyaan buat KPU. Tolong teman-teman yang nanti dapat rekom itu tolong juga diintervensi.
Oke, mengapa dia dapat rekom? Mas Bambang lagi keren nih. yang kedua, statement Mas Yogi, saya ingin meluruskan begini. Kita itu sudah terbiasa, Mas, membiasakan yang benar. Biasa itu lewat partai, Mas, itu kan. Jadi dianggap benar, gitu ya. Tetapi seringkali kita tidak mencoba bagaimana membenarkan yang biasa. Nah, ini penting gitu loh. Nah, maka pesan saya pada Mas Hase, ayo garis ini membenarkan yang biasa, jangan membiasakan yang benar. Karena sing biasane itu padahal salah, tetapi karena sudah dianggap itu lazim, maka dianggap benar. Gini Mas Bambang, memang saya setuju. Tapi aku udah hitung-hitungan kemarin. Kalau Mas Hase dengan independen sama ini tak tambahi partai, selesai. Pak Bos setuju ya Pak Bos? Oh ya. Dengan independen yang sudah gini, kemarin aku nang Jakarta. Mas, enggak. Mungkin fenomena ini saya memberikan catatan pada teman-teman partai politik gitu ya, bahwa ini ada gerakan masyarakat yang real melakukan proses berdemokrasi. Partai politik kan jari ini cita-citanya juga demokrasi. Mbok yo, saya memberi catatan. Mampu nggak partai politik memberikan apresiasi? Dalam konteks pilkada, apresiasinya aku sepakat. Waduh yo, rakyat lagi seneng hasil. Terus aku tak, Mas Hase, aku melok sampai naik. Tapi ojo sampai si Hase kon melok aku. Maka ketika kalimat ini yang muncul, saya akan menyimpulkan bahwa partai tidak punya kemampuan apresiasi. Berat bos, syaratnya bos. Jadi sudah ada sedikit pandangan Mas. Karena Mas Hase sekarang bersama saya membuka ada 2 pintu. Nah, 2 pintu. Tinggal memo grup itu bakulan Mas. Bakulan karena saya paling nggak aku sentuh Mas masukan. Mas Hase juga siap kok melalui situ. Tapi maksudnya Mas Hase, ideku lebokno, idemu tak lebokno. Win-win ngono lho Mas ya, enggak didominasi. Tapi Mas Hase di perjalanan pemerintahan kayak Mas Sutiaji yang dulu pernah nyalon dan jadi menaikkan roda, kayak Pak semua partai yo mendapatkanlah porsinya masing-masing. Ya. Cuma enggak oke ngono lho ya. Sampai cekeru iku. Tapi harapan saya gini Mas Hase, sedikit ya kita mengakhiri pembicaraan hari ini. Mas Hase, lek sampean iki kan podcast kita jalan ini ya. Hasilnya langsung tak kirim. Hasilnya tak kirim. Seandainya orang sing duwe partai, aku gak ngomong pengguna partai, pemilik partai. Ya. Pemilik partai itu rakyat apa kan? Pemilik partai wis aja detail. Mutak kada dapat pacu. Pemilik partai. Maaf saja. Sebelum tanggal 16 menghubungi sampean. Itu ya apa Mas? Ya sapa ngono Mas ya. Jadi gini posisi Mas. Sekarang banyak kita berhubungan dengan itu, dengan tim itu. Intinya kita terbuka Mas. Tetapi prinsip tidak boleh hilang. Jadi saya boleh ikut tapi gak oleh hanyut. Nah, gitu ya. Itu titik wis ya. Pak Bos, lek partene sampean gak ono calone iki wis ono. Jerene sampean titip, asih gelem apa ora? Hari ini saya menjawab pertanyaane kemarin sampean, hari ini beliau siap oke. Cuma gak oleh hanyut ning partene sampean. Iya dah. Tapi lek sampean mau pakai baju apa-apa, rundingan sama Mas Hase. Iya. Oke Mas Hase, hari ini mungkin pembicaranya begitu. Nanti kita tindak lanjuti supaya aku mau butuh itu Mas Hase. Sampean yes lek mlebu itu ngene lho. Soalnya aku gak tega lek sampean di Pulau Soro ngene lho. Lek Mas Bambang orang seni, dadi lek ndelok wong Pulau Soro aku seneng. Jadi yang ngono Mas. Jadi iki lek di Pulau Soro itu nikmat. Oh gitu. Ya, pesan terakhir Mas. Ya. Bambang. Ya, sekali lagi semoga Pilkada Kota Malang ini menjadi inspirasi.
Arek Malang kan senengane bangga ketika kotanya menjadi barometer. Iya. Maka saya tantang hari ini arek Malang, wani nggak membuat kota kita menjadi barometer demokrasi di Republik ini. Itu aja. Oke. Mas Asih, pesan untuk masyarakat. Jadi gini, untuk masyarakat Malang ya. Jadi posisi kita menghadirkan warna baru. Jadi gini, kita wis ojo tuku kucing dalam karung lah ya. Jadi iki kota pendidikan, minimal di gini ono kecerdasan ya, kecerdasan. Ayo lek kota pendidikan mari ngono gak podo karo kota yang tidak mendeklar bahwa saya kota pendidikan tapi perilakunya tidak terdidik. Podo ae gitu ya. Apa bedanya arek Malang sing boys iku dengan sing luar Malang gitu. Jadi kita harus menjadi pembeda. Matur suwun, Mas. Oke, teman-teman Suara Gong, hari ini kita sudah diskusi ringan ya dengan beliau. Yang saya ambil garis besarnya hari ini, Mas Asih pesen ojo tuku kucing jero karung. Cuma gak ono bakul kucing ning jero karung ya. Lek Mas Bambang hari ini pesennya ayo dadekno barometer demokrasi. Kayak malah kayak dhisik iku aku lahir ning kene, gede ning kene, gurung ono barometer demokrasi itu. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.